Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Lestari, guru SDN Banaran 4, Kabupaten Sragen, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri 11 Maret. Di sini saya akan menampilkan hasil peer teaching saya pada pembelajaran kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Ya, sebelum kita belajar supaya kita semangat belajar hari ini dan supaya kita ngantuk, kita tetap semangat dulu ya. Semangat. Semangat. Oke, bisa ya? Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih supaya kita semangat hari ini semangat. Ya, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Silahkan hari ini untuk memimpin doa. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelumnya saya cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Apa masuk semua, Bu? Masuk semua, Bu. Kalau masuk semua anak kelas 6 memang harus rajin-rajin ya untuk masuk terus. Kalau nggak masuk juga harus memberitahu kepada Bu Fitri, bisa lewat kirim WA ataupun mengirim surat ke sekolah. Ya, sebelumnya kita siapkan dulu alat tulisnya. Silahkan dikeluarkan buku tema 4-nya dan alat tulisnya. Sudah, Bu. Ya, sudah. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita cinta tanah air dan menunjukkan rasa nasionalisme. Terdengar tidak suaranya? Bentar. Belum terdengar. Oh, maaf. lulus di praktek. Kita ulangi lagi ya. Di kelas kapal selam lulus. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita tambah cinta pada air, pendidikan rasa nasionalisme. Ya, sebelumnya saya tanya, kemarin kita sudah belajar apa ya anak-anak?
Kemarin kita sudah belajar apa? Kemarin kita sudah belajar tentang Eksplanasi Bu Guru. Iya betul, benar sekali anak-anak. Kemarin kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Ada yang masih ingat teks eksplanasi itu apa? Yang menyajikan konten. Iya betul, yang menyajikan konten atau menceritakan hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, struktur teks eksplanasi kemarin itu ada 3, ada topik permasalahan, jawaban menjelas, dan juga Penutup. kali ini kita tidak akan membahas mengenai struktur eksplanasi, tapi kita mencari kalimat efektif pada teks eksplanasi, kemudian menceritakan informasi penting, kemudian juga mengidentifikasi pentingnya sikap cinta produk Indonesia dan menceritakan pengalaman kalian mencintai produk Indonesia. Ya, nanti saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada Tony, Evita, kelompok 2 Ardi, Yosaka, Erdi, dan Dian. Kelompok 3 Arif, Rosyan, Erika, dan Yuda. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Sudah hidup kelompoknya masing-masing. Bu Fitri punya sebuah bacaan. Ya, silahkan kalian baca secara sekilas. Ini adalah paragraf yang pertama. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Ini termasuk ke pernyataan umum ya untuk eksplanasi. Silahkan kalau bisa nanti dibaca paragraf yang kedua secara sekilas. Ini ada deretan jelas. Fitri. Ya, Bu. Ini suara namanya itu dari kelasnya Bu Fitri. Boten Ibu. Oh iya. Bu Eli mungkin. Hasil semuanya coba di mute ya. Biar Bu Fitri aja yang mendengar. Ya. Sudah. Kita lanjut lagi ya anak-anak. Ini paragraf yang kedua. Ya, paragraf kedua ada deretan penjelas. Ya, dibaca dulu. Sudah dibaca? Kalau sudah, ini paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga berisi kesimpulan. Ya, kalau sudah dibaca secara sekilas, nah nanti kalian membuat sebuah pertanyaan. Ditulis di LKPG yang sudah Bu Fitri bagikan ke kelompok masing-masing. Dibuat pertanyaan. Ya, ini ada 5 pertanyaan. Paling tidak kalian membuat 5 pertanyaan dari bacaan tadi. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat pertanyaan. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup, Ibu. Silahkan dikerjakan dulu. Sudah selesai membuat pertanyaannya? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah selesai, kita kembali lagi melihat bacaan yang tadi ya anak-anak. Tapi bacanya harus teliti. Kalau tadi kalian bacanya secara sekilas, sekarang kalian baca harus lebih teliti. Dipahami teks bacaan Aku Cinta Produk Indonesia. Nah, setelah kalian pahami, nah nanti kalian menjawab soal yang telah kalian buat tadi anak-anak dari teks bacaan ini di kolom jawaban. Tadi kan itu ada kolom kiri, kolom pertanyaan, yang kolom kanan ada kolom jawaban. Nanti ditulis jawabannya sesuai dengan yang kalian buat. Nggak tuku 10. Nggak mangan dulu lah. Ya, teman ya. Nasi ini. Apakah sudah?
Diskusi ya. Diskusi sama kelompoknya, jangan Masih telurnya? Iya, Saya mau Mbak. bekerja sama ya. Jangan yang ada yang kerja sendiri. Dibantu, saling membantu teman satu kelompok. Jangan membantunya teman kelompok lain. Nanti kelompok lain mendapat nilai yang bagus. Sudah selesai untuk yang evaluasi membuat pertemuan dan jawaban. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Silahkan. Oh ya, silahkan Resti dibacakan pertanyaannya, kemudian jawabannya apa setelah kalian berbicara. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Pertanyaan yang pertama yang kami temukan, apa judul teks bacaan tersebut? Jawabannya adalah Cinta Produk Indonesia. Pertanyaan kedua, siapa yang dicarikan pada teks tersebut? Jawabannya adalah masyarakat Indonesia. Maaf, beli telur yang warna hijau. Telur hijau sih, telur apa? Tempat terjadinya peristiwa itu, Asin. jawabannya adalah di Indonesia. Pertanyaan nomor 4, mengapa masyarakat Indonesia harus membeli produk negeri? Jawabannya, karena jika kita membeli produk luar negeri akan merugikan para perajin di Indonesia. Terus yang nomor 5, adalah produk dalam negeri. Jawabannya adalah kualitasnya bagus, tidak hanya sekedar makan pempeknya kok Bu. Gitu. Ya, terima kasih Resti. Sangat bagus ya tadi hasil diskusi kelompoknya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahi atau menanggapi? Saya Bu, saya. Ya, silahkan Alisa. Saya mewakili dari kelompok 3. Pesan yang terkandung dari teks tersebut adalah kita harus mencintai dalam negeri supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Elisa, betul sekali ya tadi yang sudah dibacakan oleh Resti dan juga Elisa. Jadi ada judulnya itu mengenai apa cinta produk Indonesia. Kemudian kita harus mencintai produk-produk Indonesia supaya tidak merugikan para pengrajin yang ada di Indonesia. Ya, itu terus sekali. Terima kasih yang sudah maju. Yang lain nanti jangan takut ya untuk maju. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah baca ya mengenai teks Aku Cinta Produk Indonesia. Menurut kalian, apakah tulisannya sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, anak-anak? Belum. Benar. Ini tadi ada yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita bahasa yang baik dan benar adalah Mendung-mendung ya, Bu. Kalimat efektif ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau disebut dengan kalimat baku. Jadi dalam kalimat baku terdapat juga kosakata yang baku pula ya. Jadi ini ciri-ciri kalimat efektif dan kata baku ya anak-anak. Yang pertama, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah ya. Jadi harus bentuknya tetap, tidak boleh berubah-ubah. Kemudian yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing atau daerah. Jadi benar-benar menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Jadi menggunakan bahasa yang formal. Itu. Kemudian yang keempat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Jadi tidak boleh berlebihan sama sekali ya. Jadi harus tepat, harus pasti. Itu untuk kalimat efektif. Sudah paham mengenai kalimat efektif anak-anak? Ya, Bu. Ya.
Kalau sudah paham dari teks tadi, kan tadi kata kalian kan ada yang tidak menggunakan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sekarang kalian tuliskan dengan kelompok kalian, diskusikan dengan kelompok, mana yang termasuk kalimat tidak efektif ya. Ditulis pada kategori yang begitu baca. Nah, nanti ditulis di kolom sini. Kolom yang kalimat tidak efektif. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan temanmu, dengan teman kelompokmu. Kalimat efektifnya bagaimana? Diubah gitu ya. Jadi dari kalimat tidak efektif diubah menjadi kalimat yang efektif. Paham anak-anak dengan tugasnya? Paham, Bu. Kalau paham silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Bekerja sama, silahkan bekerja sama. Helm Tapi ya. jangan jadi berantem ya anak-anak, harus menerima, saling menerima pendapat teman satu kelompok. Silahkan dikerjakan. Ibu Fitri kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Hah? Oh iya pada kotor. Oh iya ini udah sini. Bagus ya, sudah dikerjakan karena tidak efektifnya. Dicari ya dari paragraf yang tadi ya, 3 paragraf tadi. Itu diubah kalimat efektif. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, bagus. Kalau sudah selesai, siapa yang mau membacakan di depan? Kalimat Ayo, tidak Ibu. efektifnya apa? Ya, boleh. Silahkan Eli dibacakan. Kalimat tidak efektifnya apa? Kemudian diubah menjadi kalimat efektif. 2 saja ya, Eli. Oke, Bu. Yang pertama, tentu ada yang kalimat tidak efektifnya dulu, Bu. Iya, Yang betul. dibaca. Iya. Ya, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Efektifnya itu jadinya tentu ada sebagian dari kalian yang memakai barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Ya, cukup satu dulu ya. Kita coba Ya. lihat bareng-bareng. Apakah sudah benar jawabannya Eli? Bagaimana? Sudah benar? Ya, tadi yang di paragraf 1 ya, Eli tadi ya ini. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Nah, kenapa tidak efektif? Karena di sini sudah ada kata banyak. Banyak itu kan berarti banyak itu kan sudah lebih dari 1 ya anak-anak. Terus di sini ada lagi barang-barang. Berarti kan juga itu lebih dari 1. Jadi itu tidak efektif. Nah, makanya diubah menjadi efektif itu yang kata banyak dihilang. Nah, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, atau mungkin barang salah satunya dihilangkan, jadi kata memakai banyak barang seperti itu ya anak-anak. Sudah paham mengenai kalimat efektif? Paham, Bu Guru. Ya, anak murid-murid Bu Fitri pasti pintar semua. Nah, sekarang tadi saya lihat sudah menentukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mencari kalimat efektif, mengubah menjadi kalimat efektif ya. Sekarang kalian tulis informasi penting dari bacaan yang sudah kalian baca tadi. Ditulis segi kolom yang sudah Bu Fitri bagikan ke kelompok. Silahkan ditulis di kolom ini ya anak-anak, informasi pentingnya apa. Tapi jangan lupakan struktur eksplanasi ya anak-anak. Ada 3, jadi harus sudah dengan struktur eksplanasi. Sudah selesai siapa yang mau membacakan hasil diskusinya atau menceritakan informasi pentingnya Saya dulu. Iya, silahkan Arji, gantian Arji ya. Silahkan dibacakan Arji. Jika diperhatikan di antara barang-barang di sekitar kita, tentu ada yang diproduksi dari luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Banyak produk Indonesia yang kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Kemajuan teknologi di era globalisasi mampu mengurangi biaya pengiriman barang antar negara.
Dahulu, Kita harus kasih kok produk sama. impor dikenai pajak yang tinggi oleh pemerintah untuk membatasi barang dari luar negeri Iya, kalau nggak bisa masuk digeser dan ya, Bu. melindungi produk dalam negeri. Hal Saya dulu juga ini membuat produk impor mahal bagi masyarakat, kecuali bagi mereka yang mampu membelinya. Saat ini, dagangan bebas telah membuat Bu, pajak Mbak Ika tidak nyanyi lagi ya, Bu. tinggi, Mbak Ika ya sehingga nyanyi. produk dalam negeri harus bersaing dengan produk luar negeri. Jika produk luar negeri lebih diminati masyarakat, dapat merugikan para produsen dari manapun, bahkan orang-orang terdekat. Iya, terima kasih Ardi. Tepuk tangannya buat Ardi dulu anak-anak. Ya, tadi sudah kita Ya, tanya dulu, bisa digeser Itu apa? kita sih di sekolahan yang anu Apa itu? itunya waktu-waktu yang LBK. Ada jadwal. Bapak yang lain ada yang memberi tanggapan atau sama Tapi jawabannya yang tahu kondisinya bagaimana? kan Sama Ibu. Iya, sama ya jawabannya. salah kaprah ya. Informasi Sih gue siapa sih? ya. Jadi dulu produk luar negeri itu susah masuk ke dalam negeri Iya. karena Tapi ada kemungkinan biaya deliknya apa orang gitu loh. Deliki mesti ya. luar Terus negeri. Sabtunya, maksud Sabtunya itu ada itunya, ada Ijabnya. Oh, ijab toh. lebih murah, tetapi kita sebagai Oh gitu. masyarakat Ya nggak masalah sih. kita harus cinta Sekarang produk yang penting mana dulu Indonesia ya. supaya produsen-produsen yang ada di Indonesia tidak mengalami Siap. kerugian. Itu ya anak-anak. Baik, Bu. Selanjutnya di sini Bu Fitri punya video mengenai cinta produk Indonesia. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri, Bang. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke bank perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya. Bambang baru. Hebat. Ayahnya Bambang bertugas di Ayahnya Amerika. kerja di Pantesan sepatu Amerika. kamu keren. Pasti belinya di Amerika ya? Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York. Sepatu kamu pasti buatan Amerika ya, Bang? Coba tebak, kalau bisa nebak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah. Buatan Jepang, buatan Cina, buatan Korea, buatan Vietnam. Sudah? Ada lagi? Buatan Indonesia. Iya, tadi itu Bambang. Bambang tadi itu murid baru ya anak-anak. Nah, ayahnya tadi bekerja di mana? Amerika, Bu. Iya, ayahnya betul. Ayahnya bekerja di Amerika, di New York. Nah, terus dia punya sepatu baru. Teman-temannya kira dia beli sepatunya di mana tadi? Di Jepang, Korea. Di Jepang, di Korea. Iya. Nah, sebenarnya itu sepatunya beli di New York, tapi buatan Indonesia. Jadi walaupun di luar negeri, barang-barang Indonesia tidak kalah dengan barang-barang yang ada di luar negeri. Kenapa sih kita harus cinta produk Indonesia? Begitu tanya. Kira-kira kenapa ya anak-anak kita harus cinta produk Indonesia? Ya, siapa yang mau menjawab? Coba ya Eli dijawab. Kenapa kita harus cinta produk Indonesia? Agar produk Indonesia bisa dikenal di pasar internasional dan membantu usaha masyarakat Indonesia. Iya, betul sekali. Kita menggunakan produk-produk Indonesia supaya produk-produk Indonesia itu dikenal sampai ke pasar internasional, sampai dikenal ke luar negeri ya, dan juga membantu usaha-usaha yang ada. Udah harusnya. Aisyah, panggilkan itu Nara, Aisyah. Nara sama bawa itu ya, tema 3 itu, LKS tema 3. Kemudian contoh tindakan dari cinta produk Indonesia kira-kira apa anak-anak?
Kira-kira kalian mencintai produk Indonesia bagaimana? Contohnya apa tindakan kalian? Menggunakan batik, Bu. Iya betul, iya betul. Kita membeli tas dari dalam negeri, jangan beli tasnya di Korea ya, Elisa. Mana Elisa? Biasanya Elisa sukanya Korea-Koreaan. Ya? Iya Bu, enggak cuma lihat nonton itu. Walaupun suka nonton, tapi tetap harus mencintai produk Indonesia ya, Elisa ya. Iya Bu, Barang-barang saya cinta produk lokal kok Bu. Iya, barang-barangnya harus dibeli dari Indonesia. Terus tadi juga menggunakan batik ya. Kalian anak-anak SD jangan malu menggunakan batik. Kalian sekolah saja kan ada seragam batiknya ya. Jadi kita harus menggunakan barang-barang yang ada di Indonesia. Kemudian dampaknya apa ya anak-anak? Ketika kita mencintai produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri. Produk Indonesia akan berkembang. Ya Bu. Ya, silakan Elisa, apa dampaknya? Indonesia akan berkembang dan perekonomian Indonesia juga ikut berkembang. Iya, betul sekali Elisa. 2 jempol buat Elisa. Ya betul, jadi ketika kita mencintai produk Indonesia, akhirnya produk-produk Indonesia akan lebih berkembang. Ya, pengrajin-pengrajin Indonesia akan lebih banyak memproduksi barang-barang Indonesia Nara udah selesai? Buku tema no? Perekonomian yang lebih besar juga. Guru buku temanya di atas. Ketika barang-barang buku temanya guru di atas. Coba ada yang tahu ekspor? Kan temanya Nara aja wis, temanya Nara. Guru minta tolong ya. Kan keluar ya, berarti mengulirin barang ke luar negeri. Jadi ketika barang sudah dikirim ke luar negeri, akan mendapatkan hari guru yang ada di Indonesia. Sudah paham Hari guru, hari guru sedunia. Iya, sudah paham. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Kita belajar rangkaian eksplanasi, kalimat efektif, manfaat mencintai produk dalam negeri. Iya, manfaat mencintai produk dalam negeri tadi ya. Jadi kita harus mencintai produk dalam negeri ya. Ini adalah pembelajaran kali ini. Kalimat efektif, kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian manfaatnya mencintai produk dalam negeri, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, kemudian menjaga nama baik bangsa, meningkatkan pendapatan negara tadi ya, karena ada negeri bisa tadi, terus memperbanyak lapangan pekerjaan, karena artinya pengrajin-pengrajin Indonesia semakin banyak memproduksi barang-barang Indonesia. Gitu ya anak-anak? Langsung. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Ya, kalau sudah paham, Bu Fitri mau mengecek. Enggak ada yang luka kan? Sebagaimana teman kalian pada materi iya Rosana menrat. Nah, silahkan Bu Fitri akan bagikan soal evaluasi dikerjakan masing-masing dengan jujur, jangan nyontek. Kalau tadi bekerja sama karena kelompok, kalau hari ini kita belajarnya masing-masing ya, mengerjakannya masing-masing dengan jujur. Ini soalnya. Silahkan dikerjakan masing-masing ya. Jangan ada yang nyontek. Elisa, jangan nyontek ke Yutika ya, Elisa. Enggak, Bu. Saya kan udah bisa. Oh iya, silakan dikerjakan. Yang belum mana ya? Iya, Bu. Udah ya, udah disesuaikan. Ini ada belum? Bagaimana? Ada yang kesulitan? Enggak ada, Bu. Guru lagi jadi siswa. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sombong. Iya, pintar Elisa ya. Iya, guru-guru tekuk ya. Nanti. Silakan kalian jawab. Biar nggak keluar, biar nggak rame. Itu rame banget di sana. Iya, terus nggak boleh masuk ya. Jangan disuruh masuk. Ini sudah selesai anak-anak. Ini yang belum dikerjakan ya. Ini kalau temannya udah berarti disuruh selanjutnya dulu gitu ya. Bentar ya, guru minta maaf ya nggak bisa menampingi. Nanti saya Fitri akan nilai 5 sama yang ditekuk di sini yang belum selesai. Oke. Fitri nilai dulu. Makasih ya. Oh ya, ini ada 2 anak ya yang belum lulus KKN. Tony sama
ujian, jadi harus belajar lagi ya. Jangan putus asa, tetap semangat buat belajar. Yang sudah lulus KKN, jangan berbangga. Nah, kalian harus tetap belajar ya, karena kalian masih akan menghadapi ujian-ujian selanjutnya ya. Jadi harus tetap belajar. Jangan sombong ya anak-anak. Siap Bu Guru. Iya. Nah, yang sudah selesai. Nah, besok kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Nah, yang sudah tadi yang dapat nilai di atas KKN, tolong dipelajari ya mengenai tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Nah, yang tadi yang belum lulus, dipelajari lagi mengenai teks eksplanasi dan juga sikap mencintai produk Indonesia. Begitu ya anak-anak. Bagaimana acaranya hari ini? Senang atau tidak anak-anak? Senang Bu Guru, senang. Senang Bu Guru, banyak gambar. Senang. Iya, banyak gambar, senang. Ada yang masak-masak? Tidak, iya. Jadi besok kita akan belajar lagi ya anak-anak tentang Fitri. Gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita nyanyi dulu Gundul-Gundul Pacul ya. Nah, ini lagu daerah, jadi supaya lagu daerah tetap dikenal sama kita. Kita nyanyi dulu. Belajar hari ini. Sebelum saya akhiri, silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Silakan Ardi dipimpin doa. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Ya, selamat siang anak-anak. Silakan pulang, hati-hati ya. Saat pulang dulu ya, jangan langsung bermain. Silakan ganti baju sekolah dulu di rumah istirahat dulu. Nah, sore saja, jangan siang-siang main. Bu Guru cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fitri. Bagus gitu ya. Bu Fitri hanya dari saran saya tadi memutarkan lagu gitu ya. Yang nyanyi karo putarane lagu itu enggak sesuai. Disik sing nyanyi atau duluan yang nyanyi atau duluan yang lagu. Kalau enggak sesuai atau enggak bisa bersama-sama, itu lebih bagus malah tidak usah nganggo video ya. Tidak usah pakai video gitu. Iya, karena kan ini malah kan bagus. jadinya mungkin terganggu sama sinyal juga. Iya, makanya kalau secara daring seperti ini kan kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang diucapkan dengan yang di video gitu. Tadi juga yang Gundul Pacul juga gitu, malah duluan lagunya kan gitu. Kemudian Bu Fitri, tadi udah bagus pertanyaannya ini sudah mengajak anak untuk berpikir kritis
kritis nggih. Karena ada mengapa apa namanya bagaimana gitu kan atau bagaimana caranya nanti kalau seperti tadi yang globalisasi apa namanya kalau tidak menggunakan produk Indonesia apa yang akan terjadi kalau kita apa namanya beli di atau bagaimana caranya kalau kita biar orang-orang memakai produk Indonesia misalnya itu. Kemudian yang pemenggalan ini masih juga Bu Fitri ya. Harusnya pemenggalan katanya itu Bu Fitri. Tadi kan mengatakan Indonesia gitu kan, jangan dipotong gitu ya. Apa namanya biar utuh. Kalau kita mengatakan yo Indonesia gitu aja tidak biar dijawab anak itu tidak seperti itu kan gitu. Terus kemudian yang terakhir itu pada waktu Bu Fitri mengumumkan atau sehabis di atas juga ada atau sehabis apa namanya formatif ya, kalau kosong berarti diisi di kalau seperti itu jangan diumumkan namanya anak-anak yang belum mencapai KKM gitu ya, jangan. Jadi itu kan biar anak-anak gitu ya. Kalau diumumkan yang kelas kan anak-anak yang belum mencapai KKM itu tadi Tony dan siapa tadi itu nanti Toninya ini nanti kan terus jadi minder dengan teman-temannya. Jadi jangan diumumkan gitu ya. Jangan diumumkan, tapi Bu Fitri cukup mengatakan anak-anak yang nilainya belum mencapai KKM nanti belajar kembali nggih, misalnya gitu. Terus yang sudah mencapai ini. Jadi tidak sekelas itu nggak tahu gitu. Jadi nggak biar anak-anak nggak minder atau anak-anak merasa bahwa ya yang belum itu hanya saya dengan ini, kemudian teman-temannya nanti iya kalau teman-temannya itu tidak mengejek gitu ya atau tidak bully gitu. Kalau bully kan kamu nilainya belum sampai ini ya kan itu kan bisa seperti itu nggih. Jadi biar anak itu sendiri yang tahu sehingga kalau sudah dinasihati nanti anak-anak yang belum mencapai nilainya belum sampai sekian kan anak-anak tahu saya berarti itu kan harus itu Bu Fitri yang diperhatikan ya. Ini walaupun kelihatannya kan sepele tapi itu bisa apa namanya mental anak bisa kadang kalau tidak bisa lemah gitu loh, minder gitu, terus jadi minder anak-anak, okay? Jadi tidak hanya disemangati aja, jadi jangan diumumkan. Itu Bu Fitri, terima kasih waktunya. Kemudian untuk yang terakhir nih Pak siapa atau Ibu siapa? Saya Ibu.